Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Amelia Nurul Faguna. Aku dari kelas 1E dengan NIM 250801516 Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan tentang Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan sumber utama ajaran agama Islam. Kenapa sih aku ngambil subtema tentang Al-Quran ini? Karena menurut aku, Al-Quran adalah hal penting dalam hidup kita sekaligus dapat menjadi pedoman manusia di akhir zaman ini. Banyak manusia yang mulai melupakan tentang kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Makanya aku ingin mengingatkan kalian bahwa Al-Quran itu penting loh, dan dapat menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan manusia pada zaman sekarang ini. Apalagi Al-Quran adalah bersifat universal, jadi tidak terpaku oleh zaman. Let's go! Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran juga merupakan sumber utama sekaligus kitab suci ajaran agama Islam yang dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia perlu terus mengkaji untuk menemukan nilai-nilai dan ajaran yang dapat digunakan untuk pedoman kehidupan. Banyaknya persoalan yang dihadapi manusia menjadi alasan utama mengapa perlu mengkaji Al-Quran. Apalagi banyak manusia zaman sekarang yang tidak mengenal Tuhannya siapa, tidak bertuhan malah. Terus tidak mengetahui Nabi dan Rasulnya, tidak mengetahui pentingnya mengkaji Al-Quran. Jadi dia tuh nggak tahu gitu. Pentingnya membaca Al-Quran untuk diri dia tuh sendiri tuh apa. Apalagi banyak juga yang tidak mengetahui arah dan tujuan hidupnya. Maka dari itu, Al-Quran itu sangat penting karena dapat menjawab persoalan-persoalan sekaligus dapat menentukan arah dan tujuan hidup manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang kedatangan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Harun Nasution menjelaskan terdapat 3 bentuk wahyu. Yang pertama yaitu wahyu tentang pengetahuan yang dirasakan secara tiba-tiba sehingga pengetahuan dapat menerangi jiwa manusia. Yang kedua yaitu pengetahuan dan penglihatan yang dirasakan dalam keadaan tidur. Itu disampaikan melalui mimpi. Dan yang terakhir yaitu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah tentang perintah membaca. Itu terdapat pada surat Al-Alaq. Para ulama sepakat bahwa ayat itu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan aku juga setuju karena aku pernah baca jika manusia ingin berkembang lebih pesat, kuncinya adalah membaca. Bahkan fase bayi lahir itu setelah menyimak adalah membaca. Jadi membaca adalah syarat mutlak jika manusia ingin tumbuh dan berkembang. Dan wahyu yang terakhir yang turun ke dunia adalah wahyu tentang riba. Ini dibuktikan dari H.R. Bukhari dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat terakhir yang turun ke dunia adalah tentang riba. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya ada masa penghimpunan Al-Quran. Terdapat 2 masa, yaitu masa Nabi Muhammad dan masa sahabat Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran ini tidak utuh seperti sekarang ini. Jadi tidak berbentuk mushaf juga seperti sekarang ini, karena kan Al-Quran turunnya tidak berbarengan dan dalam waktu yang sangat panjang. Ada ayat yang turun untuk menguatkan hati Nabi Muhammad, ada juga ayat yang turun karena terjadinya peristiwa. Selanjutnya pada masa sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar R.A. merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad. Pada masanya terjadi kodifikasi Al-Quran karena takut lenyapnya Al-Quran, apalagi banyak penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamah dan juga perang Linda. Kekhawatiran itu pun dirasakan oleh Umar bin Khattab. Jadi ia menyarankan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf seperti sekarang ini. Selanjutnya ada pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti dibaca. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Al-Suyuti menulis Al-Itqan fi Ulum Al-Quran yang menulis 3 ketentuan Al-Quran, yaitu tauhid, kabar, dan juga ajaran agama. Selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Kalian tahu nggak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sama mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul lain itu beda? Kan mukjizat turun sesuai dengan kebutuhan zamannya ya.
Kalau pada zaman Nabi Muhammad tuh dibutuhkan untuk panca indera dan hati manusia. Jadi Al-Quran ini tidak dapat dilihat doang, tapi dapat dirasakan oleh hati manusia juga. Nah, berikut mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dijamin keasliannya. Yang kedua yaitu bahasa Al-Qurannya itu bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu dapat mengetahui peristiwa yang sebelumnya dan juga yang akan datang. Al-Quran menceritakan tentang hal yang telah terjadi. Contohnya Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 91-92, di sana menjelaskan tentang Fir'aun, Nabi Musa, Bani Israel. Jadi itu di sana menceritakan tentang hal yang terjadi dan ditulis di Al-Quran, serta Al-Quran juga menuliskan tentang hal yang belum terjadi. Contohnya Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-5, di sana menceritakan tentang kemenangan kerajaan Bizantium terhadap Persia bahkan sebelum peperangan itu terjadi. Di sana berarti membuktikan bahwa Al-Quran tuh menceritakan tentang hal yang belum belum terjadi juga tuh udah diceritakan gitu di Al-Quran. Jadi terbukti dan valid. Sekian penjelasan aku tentang Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan sumber utama ajaran Islam. Semoga penjelasan aku dapat dicerna dan bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye!